kita khawatir polisi akan melindungi institusinya, anak buahnya. Itu yang makanya saya bilang harus dicari fakta dari luar. Kita sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina sudah sadar bahwa target satu-satunya dari Polda Jabar hanya membawa Peggy untuk disidangkan. Soal nanti apakah bersalah atau tidak itu hal lain. Kalau sudah Peggy divonis, maka sepertinya dianggapan Polda itu case close, nggak ada lagi kasus karena dua dari DPO kan dianggap fiktif, ya. Jadi penyidikan sekarang akan membuat rakyat kecewa, ya, karena tidak akan dapat misteri sebenarnya apa sebenarnya misterinya, nggak akan terbongkar. Ya, kalau target kepolisian hanya untuk mengantarkan Peggy ke pengadilan, ya apa motivasi mereka untuk membongkar kasus ini? Kuncinya itu adalah siapa sebenarnya di belakang kasus ini 2016? Apakah orang besar atau tidak? Itu kuncinya. Kenapa sampai ada BAP seperti itu? Kepentingan siapa? Itu enggak kepentingan siapa? Itu yang kita nggak tahu sampai hari ini. Masalahnya, saya juga bertanya-tanya. Ada yang mengatakan ini kasus narkoba. Kalau kasus narkoba kan pasti terlibat orang-orang besar. Ini kok buruh bangunan gitu loh, ya kan? Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ini cucu dari polisi senior. Cuma kalau cucu dari polisi senior, kok geng motornya kok buru-buru bangunan? Ada lagi. Jadi memang ini penuh misteri yang sangat dalam. Jadi, tapi kuncinya ini adalah di penyidikan 2016. Kuncinya di situ. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi, siapa pelakunya. Nobody knows. Tapi nggak jauh-jauh, mereka lah yang tahu. Mereka lah yang tahu. Penyidik itu tahu bahwa something wrong 2016. Ya kenapa nggak dibongkar gitu loh. Jadi ada misteri lah yang aku nggak bisa tahu. Yang jelas ada kesalahan yang sangat serius. Itu aja nih. Ada misteri, ada rekayasa yang sangat serius. Karena kalau dua BAP bertentangan, berarti salah satu pasti salah. Ya kan? Kalau dua BAP isinya bertentangan tentang kejadian yang satu, kejadian yang sama, berarti ada yang salah. Kunci pertama yang harus diperiksa adalah penyidik di tahun 2016 dan seluruh jajaran atasannya. Ya, penyidik di tahun 2016 dan seluruh jajarannya. Itu satu. Itu misterinya di situ. Kalau itu nggak dibongkar, kasus Vina tidak akan terbongkar. Kasus yang perlu dibongkar yang kedua adalah Pak Rudiana. Pak Rudiana itu adalah ayah almarhum Eki. Begitu kita ditunjuk oleh keluarga Vina, saya langsung bikin postingan di Instagram minta ketemu dengan Pak Rudiana. Bahkan nomor WA-nya pun saya WA, tapi tidak digubris. Sebagai seorang ayah yang kematian anak, apabila benar Peggy pelakunya tertangkap, apabila pelaku pembunuh anaknya tertangkap, harusnya teriak dong. Ini malah bersembunyi dari kita, nggak mau ketemu. Sesudah 3 minggu lebih, kurang lebih 1 minggu lalu, tiba-tiba ada oknum dari Bareskrim mengaku utusan dari Pak Rudiana, meminta Pak Rudiana itu minta kita jadi kuasa hukumnya. Tapi dengan catatan seolah-olah Pak Rudiana itu ngakui bahwa Peggy adalah pelakunya. Jadi seolah-olah kita disuruh, lu jadi kuasa hukum gua, tapi dengan syarat Peggy pelakunya. Itu saya tolak. Propam itu kan bagian dari kepolisian. Ya kalau kepolisian tidak mau membongkar kejadian 2016, udah segitu lama rakyat protes. Mana hasilnya Propam atas penyidik tahun 2016? Jangan hanya Pak Rudiana yang diperiksa. Seluruh penyidik tahun 2016, kok bisa ada BAP serap itu? Coba, BAP tahun 2016, 8 pelaku menyatakan ada 11 pelaku. BAP tahun 2014, bertolak belakang. 7 pelaku mengatakan bahwa 2 DPO itu fiktif. Padahal dulu dikatakan itu bukan fiktif. Oke? Itu satu. Kan bertolak belakang kan, padahal yang dulu kan sudah putusan final pengadilan. Yang kedua, 5 pelaku di 2024 menyatakan Peggy bukan pelaku. Padahal di BAP 2016 disebut Peggy pelaku. Cuma Peggy yang mana? Nah, jadi kan pertentangan semuanya. Jadi dari segi bahwa ini ada misteri, ada pelanggaran hukum, ada misteri yang belum terbongkar, itu udah pasti. Udah pasti. Cuma siapa pelakunya, itu yang kita ini swasta nggak bisa. Mau si Widya mau si hantu mau si apa nggak akan bisa. Ini harus penguasa tertinggi negeri ini. Saya sudah berkali-kali dan pertama kali mengatakan kasus ini hanya bisa terbongkar kalau penguasa negeri ini, yaitu Pak Jokowi,
benar-benar membentuk pencari fakta. Pencari fakta yang mana? Satu, misteri BAP tahun 2016. Kenapa ada BAP begitu rapi? Begitu rapi BAP-nya, semua peran masing-masing ada, DPO juga ada semuanya, begitu rapi. Seolah-olah, bayangkan masa 8 orang pelaku mengingat semua jenis motor, bahkan sampai waktu pun pelaku ada yang mengatakan, saya jatuh ke paha, ada yang mengatakan, aku yang manin duluan. Itu BAP-nya sangat rapi. Ya, kalau itu fiktif, ya, kok bisa ada BAP serapi itu? Seluruh Instagram, seluruh TikTok, siapa nama cewek itu siapa? Pak Widya, siapa Dedi Muladi, itu semua nggak ada gunanya lagi, ya, karena nobody knows apa sebenarnya yang terjadi, dan hanya bisa dibongkar ini kalau benar-benar Pak Jokowi mau keadilannya terbongkar. Satu-satunya adalah bentuk tim pencari fakta, bongkar semua kejadian tahun 2016, penyidiknya dan atasannya periksa semua, termasuk Pak Rudiana, dan harus benar-benar, karena di sini ada dua kepentingan. Polisi sepertinya kepentingannya, ya yang penting kasusnya Peggy dibawa ke pengadilan, selesai. Nggak ada ambisi lain untuk mengungkap misteri sebenarnya. Nah, jadi kalau memang Pak Jokowi nggak mau, ya udah kasus ini akan menghilang begitu aja. 2 DPO dihapus, harusnya 7 terpidana atau 8 segera mengajukan PK ke Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan terhadap mereka. Dan mereka harus bisa jadi saling bersaksi satu sama lain. Karena untuk PK itu kan perlu bukti baru. Ya, perlu mereka. Makanya saya bilang orang kuasa-kuasa hukumnya yang bicara PK ini harus didatangkan terpidana ini. Jadi kalau satu mengajukan PK, 6 jadi saksi. Itu. Jadi mereka saling giliran. Tanpa itu PK-nya berat. Karena apa? Hakim PK, hakim kasasi kan bekerja berdasarkan berita acara dan fakta persidangan. Kalau hanya ngomongan medsos nggak cukup. Penelitian Widya nggak cukup. Penelitian siapa nggak cukup. Harus untuk PK itu kan harus bukti baru resmi diperiksa di pengadilan sebagai bukti baru. Jadi dari 8 orang ini, kalau satu jadi pemohon PK, 7 jadi saksi. Jadi saling tukar-menukar gitu loh. Itu adalah strategi terbagus untuk PK. So ini kasus terheboh, kasus yang sangat melambangkan buruknya penegakan hukum. Kasus terbanyak rakyat meminta keadilan ke Pak Jokowi. Inilah saatnya. Inilah saatnya. Karena polisi punya konflik of interest, konflik kepentingan. 2016 sampai yang sekarang pelakunya kan BAP kan yang bekerja polisi kan. Jadi dua hal yang saling bertentangan. Ya. Jadi dia kan kita khawatir polisi akan melindungi institusinya, anak buahnya. Itu yang makanya